Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita semua umat Islam, yang mana Islam ini agama yang syumul, agama yang sempurna dan paripurna, yang mengurus seluruh aspek kehidupan manusia menuju kepada kemaslahatan dunia dan akhirat. Ya, seluruh sendi kehidupan diatur dalam Islam. Dari mulai masuk WC sampai cara makan, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, dari mulai berumah tangga, bertetangga sampai mengurus negara itu diatur dalam Islam. Dan tak terkecuali kedokteran teman-teman semua. Ini diatur dalam syariat Islam, sampai para ulama memunculkan satu istilah at-tibun nabawi atau at-tibun nabi atau at-tibul islami, pengobatan cara nabi, pengobatan yang islami. Karena Islam mengatur semua hal agar setiap apa yang dilakukan oleh manusia, ya baik yang berhubungan dengan ibadah mahdhu atau ghairu mahdhu itu benar dan mendatangkan kemaslahatan. Alhamdulillah sekarang kata tibun nabawi ini begitu terkenal, booming, terutama akhir-akhir ini gitu kan. Terkenalnya sih mulai 2010 dulu itu. 2010 ke bawah relatif nggak terlalu kenal lah orang. Namun ada hal yang disayangkan teman-teman semua, masih banyak kemudian orang yang gagal paham memahami tibun nabawi. Ya, diantaranya orang itu ada yang anggap tibun nabawi itu sempit. Tibun nabawi itu hanya sekedar habas sauda, madu, zaitun, ya, kismis, bekam, ruqyah, herbal gitu kan. Sehingga kalau bukan ini dianggap bukan tibun nabawi. Nah, ini keliru. Tidak sesempit itu, tidak sesederhana itu tibun nabawi. Hanya yang penting mah sakit minum habas sauda, karena di hadis dikatakan habas sauda itu obat semua penyakit, tanpa tahu penyebab penyakitnya, tanpa tahu jenis penyakitnya, tanpa tahu dosisnya. Ya, nah ini berbahaya. Apakah seperti itu tibun nabawi? Ya, insya Allah kita bahas nanti tentang habas sauda, tentang bekam, bahwa habas sauda sendiri itu ulama menjelaskan nggak gitu, bukan obat semua penyakit umum, nggak, tapi obat semua penyakit untuk apa gitu kan, kadarnya, dosisnya itu diatur. Karena memang Islam ini memberikan panduannya. Adapun ilmu kedokteran itu bagian dari hal keduniaan yang diatur dalam Islam. Karena pemahaman yang sempit tadi menganggap ya ini tibun nabawi, kalau ini bukan. Sampai ada yang ekstrim itu menganggap kafir, pengobatan barat, medis modern kafir. Nah, ini ekstrim. Ini pemahaman yang ekstrim yang masih ada beredar dan masih dikampanyekan oleh segelintir orang, teman-teman semua. Dan kemudian ada lagi yang memiliki pemahaman bahwasanya tibun nabawi ini sunnah sebagaimana sunnah mahdhah. Tibun nabawi yang dipahami yang tadi ya, bekam, habas sauda, zaitun, herbal gitu, seakan-akan mahdhah. Sehingga pernah terjadi, teman saya 2010 itu ditelepon keluarga pasien yang kritis, yang rumah sakit aja udah nggak mau nanganin gitu kan, udah kritis. Saat ini orang tua kami begini, gimana kalau dibekam? Ya boleh, bekam itu sunnah pak. Kalaupun bapak dibekam dalam keadaan meninggal dalam keadaan berbekam, itu insya Allah meninggal dalam keadaan melaksanakan sunnah. Wah, ini fatal teman semua, ini salah, kalau boleh saya bilang sesat dan menyesatkan gitu. Berbahaya ya. Insya Allah kita bahas nanti di prinsip-prinsip tibun nabawi, apakah seperti itu ya, bagaimana prinsip-prinsipnya. Satu pengobatan dikatakan tibun nabawi ya, akan bertentangan dengan apa yang disampaikan tadi, akan jauh bertentangan insya Allah gitu ya. Ini 3 pemahaman yang beredar yang keliru, menganggap tibun nabawi itu sempit, sebatas habas sauda, madu, zaitun, dan bekam, ruqyah dan yang lainnya. Kemudian menganggap bukan tibun nabawi ke yang di luar itu, bahkan musuh yang ekstrimnya yang menganggap tibun nabawi itu sebuah ibadah mahdhah yang bisa dikerjakan kapanpun, dimanapun, oleh siapapun. Nah, terus gimana hukum tibun nabawi itu yang tadi ya, yang tibun nabawi yang dianggap ya, tadi sedikit itu yang bekam, habas sauda dan yang lain, itu hukumnya apa? Maka para ulama membagi hukumnya menjadi 2, teman-teman semua. Ya, ada yang mengatakan sunnah. Nah, sunnah pun yang mengatakan sunnah itu ketika dibutuhkan. Ya, bekam hukumnya apa? Sunnah.
Kapan? Ketika dibutuhkan. Ada orang nggak butuh bekam, bahkan ada orang haram dibekam, nggak boleh, karena ada syarat-syaratnya bekam itu, termasuk habas sauda, termasuk madu juga sama, gitu ya. Nah ini kalau dibutuhkan, ini saya sepakat. Bahkan hukum berobat sendiri itu pun sunnah gitu kan. Nah yang kedua, pendapat mubah, termasuk pendapat Syekh Utsaimin mengatakan hijamah itu bukan sunnah, hijamah itu mubah, karena dia ya sebagaimana kita berdagang ya, ilmu perdagangan, bertani, ilmu pertanian kan mubah itu ilmunya. Namun kemudian Islam mengatur yang mubah ini gimana caranya menjadi berpahala dengan syariat Islam. Nah ini bukan berarti mubah ini nggak bisa berpahala, bisa. Tidur mubah teman-teman semua, tapi tidur bisa menjadi berpahala ketika kita melakukannya dengan syariat Islam. Baik teman-teman semua yang dimakan Subhanahu wa ta'ala, kalau begitu apa yang dimaksud Tibun Nabawi kalau ternyata Tibun Nabawi itu tidak sesempit yang tadi disebutkan di awal? Ya, para ulama banyak menyebutkan definisi Tibun Nabawi, diantaranya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan Tibun Nabawi itu adalah segala sesuatu yang disebutkan oleh Al-Quran dan Sunnah yang sahih yang berkaitan dengan kedokteran, baik berupa pencegahan penyakit ataupun pengobatan. Ya, adapun para peneliti modern Tibun Nabawi itu mengatakan Tibun Nabawi itu apa yang dilakukan Nabi dalam hal pengobatan, pencegahan penyakit, juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, dilakukan oleh generasi setelahnya, dan mengalami perkembangan di setiap kurun waktunya. Ini kata-kata yang titik kata pentingnya, mengalami perkembangan di setiap kurun waktunya, karena memang faktanya seperti itu teman-teman semua. Faktanya seperti itu, bahwasanya Tibun Nabawi ini nggak sesempit yang tadi, ada perkembangannya, ada tambahannya dari berbagai sumber, tetapi kemudian ditertibkan oleh syariat Islam, ditertibkan oleh syariat Islam. Teman-teman semua yang dimakan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun Rasulullah SAW diutus itu bukan sebagai seorang dokter, bukan sebagai tabib. Nabi nggak ujuk-ujuk datang bawa sebuah sistem kedokteran yang semua orang harus ikut itu. Kalau bukan ini bukan pengobatan Islam, yang lain pengobatan kafir, nggak kayak gitu. Nabi itu diutus sebagai seorang rasul, ya, yang basyiron wa nadhiro, ngasih peringatan, ngasih kabar gembira gitu kan. Tapi kemudian tidak dipungkiri ternyata banyak syariat Islam itu, nilai Islam itu yang syariat Islam yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kedokteran yang tinggi, ya, yang menjadi inspirasi bagi para ilmuwan Islam setelahnya untuk mengembangkan ilmu-ilmu kedokteran sehingga bisa sampai sekarang seperti ini. Ini tidak jauh, tidak lepas dari peran para ilmuwan Islam teman-teman semua. Tidak lepas dari para ilmuwan Islam yang memiliki peran mengembangkan ilmu kedokteran dari luar, dari Yunani, dari Romawi, dari Persia, ya, dari Cina, bahkan dari Syriani, dikembangkan, disesuaikan dengan kaidah-kaidah Islam, maka lahir. Nah, di antara syariat Islam yang memiliki nilai-nilai yang tinggi dalam ilmu kedokteran itu pertama adalah cara bersuci yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW atau taharah. Ya, dalam setiap kitab fikih itu yang pertama dibahas adalah taharah. Bagaimana cara memilih air yang bagus, ya, yang sah, ya, supaya berwudunya sah. Ya, jangan kencing di air yang menggenangan, pernah baca hadisnya kan? Itu masya Allah. Bagaimana cara berwudu, membasuh anggota badan yang biasa tampak. Ya, kemudian istinja atau bercebok. Ya, tangan yang mana yang digunakan, tangan kiri makan tangan kanan. Kalau orang kafir ya terserah. Ya, kita lihat orang-orang kafir, orang barat makannya pakai tangan kiri. Coba tanya ceboknya tangan yang mana gitu. Nggak diatur. Kalau kita diatur. Ya, larangan memotong ini kalau perempuan mah alis itu diatur dalam Islam, itu berhubungan dengan kesehatan. Ditato alisnya, dicukur habis. Nah, kemudian khitan, baik laki-laki ataupun perempuan, itu disyariatkan dalam Islam. Orang kafir mencibir, tapi kemudian setelah ketemu fakta ilmiahnya baru mereka saat ini juga melakukan khitan teman-teman semua.
Dari pola makan juga diatur dalam Al-Quran, kulu washrabu wala tusrifu, makan minum jangan berlebihan, sehingga lahir buku-buku ya, bahasan-bahasan tentang pola makan Nabi. Insya Allah kita bahas di kesempatan yang akan datang. Termasuk apa yang sedang kita alami saat ini, wabah, ya itu sudah diatur dalam Islam, bagaimana kita menghadapinya. Bahwasanya Rasulullah SAW melarang orang yang sedang terkena wabah di satu kota untuk keluar dari kota tersebut, dan orang yang dari luar kota tidak boleh masuk ke dalam kota tersebut. Masya Allah teman-teman semua. Ya belum lagi pilihan makanan. Ya, ini binatangnya haram, yang ini haram. Ternyata yang diharamkan semua, yang dimakruhkan itu berdampak buruk terhadap kesehatan gitu kan. Ini kan corona ini kan isunya kan dari Wuhan ya, dari makanan-makanan yang haram, yang Islam haramkan, kelelawar dimakan dan sebagainya, sehingga menjadi sebuah musibah malapetaka besar bagi umat dunia, bukannya umat Islam. Nah, itu diantara syariat Islam yang ternyata memiliki nilai-nilai ilmu kedokteran yang tinggi, yang relevan di setiap zaman, bisa digunakan dan memberikan kemaslahatan kepada manusia. Maka kita sebagai umat muslim perlu bersyukur, teman-teman semua perlu bangga menjadi bagian dari umat Islam, dan kita udah nggak usah lirik kanan kiri, nyari ideologi, nyari cara, nyari solusi selain Islam. Apapun permasalahan yang kita hadapi, ya Islam punya solusinya, teman-teman semua. Sehingga tidak berlebihan kalau kemudian kita simpulkan bahwasanya apapun yang dilakukan oleh umat manusia saat ini dalam sains, dalam ilmu pengetahuan, termasuk kedokteran, ketika itu adalah sebuah kebenaran, maka itu tidak akan bertentangan dengan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, hadis Rasulullah SAW. Teman-teman semua yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala, Imam Bukhari rahimahullah itu orang pertama yang dikatakan, digadang-gadang sebagai orang yang pertama kali menulis kitab At-Tibun Nabawi, atau menyusun kitab Tibun Nabi. Beliau tulis sekitar 80 hadis di Sahih beliau, kitab Sahihnya, Sahih Bukhari. Ya, di antara hadis-hadisnya itu diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, karena memang ibunda Aisyah ini istri Rasulullah SAW yang bisa ilmu pengobatan. Ya, beliau cerdas, beliau sering mendengarkan Rasulullah SAW berdiskusi dengan tabib, ya tamu, ya karena rumah Aisyah radhiyallahu anha ini bersebelahan dengan mihrab ya, dengan tempat sholat, dan Nabi kalau menerima tamu di situ didengarkan, dan ketika Nabi diobati, Aisyah radhiyallahu anha memperhatikan, dan beliau begitu cerdas sampai beliau bisa ngobatin Nabi SAW. Dan kita tahu Rasulullah SAW itu di akhir hayatnya tinggal di rumah beliau radhiyallahu anha, dan diobatin sama beliau sampai meninggal di pangkuannya, seperti itu. Maka ini berkembang teman-teman semua, para ulama, para khalifah yang peduli tentang ilmu pengetahuan itu mengembangkan ilmu-ilmunya. Ya, dan orang yang pertama kali memerintahkan kepada kaum muslim untuk menerjemahkan, kemudian mensadur, mengembangkan ilmu-ilmu kedokteran dari luar adalah Khalid bin Yazid bin Muawiyah rahimahullah. Beliau cucunya Muawiyah radhiyallahu anhu, anaknya Yazid. Begitu ya. Beliau ketika jadi khalifah mengimpor kitab-kitab kedokteran dari luar dan diterjemahkan, dipelajari, dikembangkan. Kemudian juga yang kedua itu oleh Abu Ja'far al-Mansuri di tahun 136 dan sampai 158 Hijriah, ketika beliau menjabat menjadi seorang khalifah. Nah, ini orang yang disebutkan orang yang paling peduli terhadap ilmu pengetahuan. Maka diimporlah kitab-kitab kedokteran dari Syriani, dari Yunani, dari Hindia, dari Persia, dari bahkan dari Cina. Ya, diterjemahkan, dipelajari, dan tadi disesuaikan dengan syariat Islam, sehingga itu semua ilmu kedokteran itu bermanfaat dan sejalan dengan syariat Islam, dan dikatakan menjadi At-Tibul Islami atau At-Tibun Nabawi. Maka jangan aneh teman-teman semua, kalau teman-teman baca buku Tibun Nabawinya Ibnu Qayyim contohnya, ini udah banyak terjemahannya, atau Ibnu Qayyimnya Jalaluddin Suyuti, teman-teman akan menemukan seorang yang bernama Hippocrates. Kalau di sini mungkin ada perawat, ya dari 2000 orang ini ada perawat, ada dokter, mungkin kita nggak tahu.
pasti kenal Hippocrates apoteker, ya. Hippocrates orang yang disebut bapak kedokteran dunia, yang kalau saya nggak salah sumpah kedokteran itu, sumpah dokter itu sumpahnya pakai sumpah Hippocrates ya, begitu. Jadi nggak aneh, karena memang ilmu kedokteran sekali lagi adalah ilmu pengobatan, ilmu mubah, ilmu keduniaan, ya, sebagaimana ilmu ekonomi, ilmu peperangan, politik, ya. Nah, Islam hadir menertibkan itu semua dengan kaidah-kaidah Islamnya, dengan dengan aturan-aturannya, sehingga menjadi satu yang bermanfaat dan tetap dalam koridor Islam. Itu mungkin teman-teman semua terkait definisi Tibun Nabawi, pembahasan kesalahan-kesalahan pandangannya. Kalaupun ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalaupun banyak salahnya tentu dari diri saya sendiri yang masih kurang belajar. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Depok tuh tadi, Pak siapa? Rasulullah SAW mengatakan al-ainu haq, bahwa ain itu benar adanya, ya. Dan banyak orang terkena ain. Zaman Rasulullah SAW pernah ada seorang sahabat mandi, beliau memiliki tubuh yang sempurna, fisik yang tanpa cacat, begitu putih, bersih. Dan kita tahu kalau orang dulu tuh WC-nya di luar kan, WC umum. Ada sahabat lewat, lihat tubuh sahabat yang sedang mandi ini, kemudian memujinya tanpa mengucapkan Masya Allah atau Subhanallah, tanpa dikaitkan ke Allah yang menciptakan sahabat tersebut. Akhirnya sahabat ini terkena penyakit ain, sakit, ya, sakit lama, datang ke Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, ini penyakit ain, maka obatnya, ya, kalau ada orang kena penyakit ain itu mandi dari air bekas wudu atau bekas mandi orang yang memandang tanpa dengan pandangan yang tanpa melibatkan Allah. Kalau penyebabnya pandangan suka, ya, pandangan takjub. Ya, ada juga orang kena ain itu karena pandangan iri, dengki, hasad. Ya, memandang orang yang dia dengki, hasad dengan pandangan yang, ya, gimana kalau orang hasad gimana? Di sinetron kan banyak dipraktekkan tuh, matanya digitu-gituin gitu. Tajam pandangannya, itu bisa menyebabkan seorang yang dipandangnya sakit, penyakit ain. Gitu. Maka obatnya mandi dengan air wudhu atau air mandi bekas si orang yang mandang tadi. Itu penyebabnya dan obatnya. Pencegahannya teman-teman semua, yang pertama jangan banyak pamer. Dikit-dikit upload kegiatan kita, ya, atau narsis, ya. Punya anak lucu diupload, sedikit-sedikit diupload. Nanti ada orang muji tanpa pujian ke Allah. Ini bisa kenain, teman-teman. Atau ada orang hasad, misalnya ada orang kita punya apa, pamer pakai mobil misalnya, ada orang hasad, wah itu orang ini punya mobil, usahanya gini, sambil pandangan benci, itu bisa menyebabkan sakit, ya. Dan nanti repot nyarinya kemana gitu kan, friendlistnya kan 5.000 orang, repot. Itu pencegahannya pertama, kita jangan banyak pamer. Yang kedua, kita sebagai subjeknya, kita kalau muji orang tuh harus pakai Masya Allah, Subhanallah, harus dilibatkan Allah, ya, karena Allah yang menciptakan keindahan, kesolihan, ketampanan itu Allah Subhanahu wa taala, maka yang layak dipuji itu ya Allah. Itu. Kemudian kalau ada hasad, ya berdoa kepada Allah hilangkan hasad, karena hasad ini ujian, teman-teman, menimpa siapapun, ya, sekelas para ulama mujtahid saja kadang itu kasusnya ada saling hasad di antara mereka gitu kan. Seperti Imam Abu Hanifah dikatakan, kita ini menjadi ujian bagi fulan gitu kan, ulama besar juga. Doa kepada Allah, ya Allah hilangkan rasa hasad, sehingga ketika kita melihat orang yang kita hasad itu tidak menjadikan madarat kepada orang tersebut. Itu saja mungkin, ya, karena keterbatasan waktu dari jawaban saya VN ini. Insya Allah di lain waktu kita bahas khusus tentang ain. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan dari Muhammad Abdul dari Ciawul tadi udah saya kirim, tapi katanya kecil ya suaranya. Jadi ada sebuah hadis yang mengatakan, kalau yang mengancam kalau kita menyebutkan suatu mengatasnamakan Rasulullah SAW, berarti sudah berdusta atas nama Nabi, dan itu dosa besar tentu teman-teman semua. Makanya jangan bermudah-mudah, ini dari Nabi, ini ala Nabi, ini jurus Nabi, padahal misalnya belum pernah dilakukan Rasulullah SAW. Ya, kita sadar bahwasanya orang itu tidak luput dari kesalahan. Kita berhusnudzon, mereka yang melakukan seperti itu niatnya baik, ingin mensiarkan kebaikan Tibun Nabawi, tapi ya tadi kembali lagi ke pemahaman masing-masing teman-teman semua. Oleh karena itu saya di
tempat di klinik saya sendiri saya nggak berani pakai nama Tibun Nabawi karena kekhawatiran ya, ini saya pribadi, karena kekhawatiran takut menyelisih apa yang dibawa oleh Rasulullah. Karena nanti insya Allah kita bahas prinsip-prinsip Tibun Nabawi ya, walaupun kita berusaha seideal mungkin seperti itu prinsip-prinsip Tibun Nabawi gitu ya. Adapun kalau teknik pengobatan nggak pernah dilakukan oleh Nabi, teknik atau pola makan tidak pernah dilakukan Nabi, kemudian dinisbatkan kepada Rasulullah, ini perlu kita luruskan, perlu kita benahi. Dan betapa banyak orang yang datang ke tempat kami itu karena mengamalkan seperti itu, karena dipukul rata kan, ya dipukul rata, makannya harus begini, akhirnya ada yang cocok, ada yang nggak cocok, yang nggak cocok datang ke kita, ada yang jantung, ada yang BAB berdarah, ada yang macam-macam, masya Allah. Ya ini moderator, manajernya, saksinya nih, banyak pasien sakit parah gara-gara mengamalkan hal seperti itu. Jadi nggak bisa dipukul rata, orang harus makan begini, makan begitu, gitu ya. Dan ternyata yang disampaikan itu nggak jauh dari food combining yang ditemukan oleh orang, mohon maaf, orang kafir gitu kan. Pagi buah, siang baru makan, malam buah lagi. Kebanyakan buah itu nanti lembab, tubuhnya dingin, turun organ-organnya. Ya ada dalilnya mana? Nabi makan kurma. Iya, kurma itu kan hangat sifatnya, lembab dan hangat seperti nasi, makanan pokok. Kurma itu makanan pokok buat orang Arab. Cocok mereka. Ya kita juga cocok makan kurma karena lembab dan hangat gitu. Tapi ada orang-orang tertentu juga nggak boleh makan kurma. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika sakit pernah dilarang oleh Rasulullah SAW untuk memakan kurma. Ya, intinya dikembalikan lagi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan ke ahlinya. Nggak mesti kita mengikuti yang viral teman-teman semua. Bukan yang viral yang terkenal itu yang perlu diikuti, enggak. Ya kan? Karena di kita itu yang penting viral, terkenal, diikutin gitu. Tapi tanyakan ke orang yang kita tahu latar belakang pengobatannya, belajar Tibun Nabawinya di mana, pemahaman seperti apa. Wallahu a'lam bishawab. Dan terakhir dari ikhwan Pak Ilham Cipoho ya. Pernah ada kabar tercoreng bekam ya, mengakibatkan meninggal satu orang pasien. Iya, makanya tadi insya Allah kita bahas tentang bekam di lain kesempatan, Pak Ilham. Bekam itu ada syarat sahnya, nggak semua orang cocok di bekam. Sedikit saja saya singgung di sini. Bekam itu untuk orang tipe ekses, ya panas berlebih, panas penuh kotor tersumbat. Ya, nah ini tentu ada bahasa-bahasanya, bahasa pengobatannya ya. Ada makna tertentu yang saya sampaikan. Panas di sini panas apa? Ya itu ada definisinya. Jadi kalau orang panas, kotor penuh tersumbat ya silakan dibekam. Tapi kalau defisien, kosong, ya kelemahan defisiensi energi, kekurangan darah, kekurangan cairan, dibekam ya pingsan lah, bisa meninggal bahkan. Tadi makanya balik lagi, nggak cuman ini semangat, ini baik, ini sunnah, lakukan, nggak mesti. Ya nggak mesti, tidak melulu seperti itu. Ada ilmunya apapun, diilmui dulu baru diamalkan. Jadi nanti yang tercoreng bekamnya kan. Bekam. Saya pun ada kenalan dibekam di kepala. Akhirnya darahnya banyak, pakai silet bekamnya. Langsung ICU di rumah sakit, dibunut ya seminggu. Itu sampai sekarang trauma, nggak mau dibekam. Ya padahal yang salah bukan bekamnya. Ya yang salah yang bekamnya yang nggak paham. Itu kalau di hadis itu harus menanggung kerugian itu. Gitu ya. Jadi nggak sembarangan orang semua bisa dibekam. Tentu kembali lagi dikembalikan ke tipe orangnya, cocok atau tidaknya, penyakitnya seperti apa, dan itu bisa dilakukan diagnosanya oleh orang-orang yang mengerti ilmunya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir dari Ahwat Tenovita Sulastri ya, dari Geger Bitung, diet. Ya diet itu kan pola makan, ngatur makan. Ya boleh-boleh saja, asalkan dietnya harus tepat. Dan kembali lagi tuh, makanan tuh nggak bisa dipukul rata. Ada orang diet nggak makan nasi, ya. Ada orang diet dengan buah, jus-jusan gitu kan. Ada orang diet, kalau misalnya ada orang diet dengan makan daging terus, mungkin ada. Atau diet, ya silakanlah nanti dicari banyak-banyak macam-macam metode. Itu nggak bisa diterapkan ke setiap orang, karena setiap tubuh manusia itu unik. Ya, nanti ada hukumnya tuh, ada ilmunya nanti, 4 kutub, panas, dingin, lembab, kering. Kalau tubuhnya dominan panas, lawannya makanan-makanan yang dingin, diseimbangkan. Kalau tubuhnya dominan dingin, dietnya harus makanannya banyak yang hangat. Kalau tubuh dominan kering, sebaliknya lembab makanannya. Kalau tubuh dominan lembab harus yang dikeringkan, kayak gitu. Dan itu ada kombinasinya. Jadi nggak bisa dipukul rata, harus begini, harus begitu. Ya, kecuali orang sehat ya. Kalau orang sehat mah relatif tubuhnya seimbang, ya dia relatif aman makan apapun. Tapi kalau udah dominan atau kurang ke salah satu kutub,
itu perlu penanganan khusus, jadi nggak bisa dipukul rata. Kalau dipukul rata, lagi rame misalnya pernah dulu jati Cina, semua jati Cina, akhirnya ada yang enak, ada yang sembuh, ada yang biasa-biasa aja, ada yang makin parah. Lagi rame habas sauda, lagi rame melon, lagi rame apalagi yang sekarang lagi rame seledri, pernah ya? Seledri ada yang cocok, ada yang enggak. Habas sauda tuh dulu guru di salah satu SMA itu ambeien, saya kasih habas sauda, izin Allah sembuh. Temennya ambeien dikasih habas sauda sama dia tanpa konsultasi ke saya, langsung BAB berdarah. Ya, termasuk makanan juga. Saya dulu pernah ngamalin dulu tuh yang pagi tahun 2008 sampai 2010 saya ngamalin pagi buah sayur, siang baru makan nasi, malam buah sayur. Wah, hasil ya hanya dalam waktu sekitar 6 bulan itu langsung banyak penyakit termasuk kencing berdarah saya. Ya, banyak penyakit lah, nggak usah disebutin sampai saya jadi ya alhamdulillah ketemu tibun nabawi yang sesungguhnya ya di situ. Ya, jadi nggak bisa dipukul rata. Orang yang tubuhnya panas, ya Pak Sandiaga Uno contohnya, minum infus water terus. Ya tubuhnya panas, lihat aja wajahnya merah, makan dagingnya cukup, olahraganya juga luar biasa, lari terus. Tubuhnya panas, perlu disegarkan, diseimbangkan dengan infus water. Tapi kalau orang diem, dingin, tinggalnya di Salabintana gitu kan, minum infus water ya mencret, lemes, nanti ngantuk terus gitu kan. Jadi diet ya perlu, tapi harus tepat. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan Ahwat yang tadi katanya kecil, mohon diulangi. Menjaga imun tubuh dengan habas sauda ini nggak mesti teman-teman semua. Habas sauda itu dikatakan obat semua penyakit Rasulullah SAW, tapi disyarah oleh para ulama hadisnya itu obat semua penyakit untuk dikarenakan kelembaban limpa. Limpa itu organ yang harus tetap hangat dan kering. Ketika dia lembab karena permasalahan tertentu, misalnya karena makanan, karena cuaca jadi lembab, maka akan timbul banyak penyakit. Solusinya salah satunya adalah habas sauda, karena dia mengeringkan dan mengembalikan kehangatan limpa. Ya, adapun karena lambung panas, dikasih habas sauda ya makin panas. Ya, cili panas itu cepat lapar, banyak makan, haus, ingin minum yang seger-seger. Kalau teman-teman pernah lihat supir angkot pinggir jalan, perutnya buncit, diangkat tuh, disingkapkan kaosnya sampai kelihatan perutnya yang buncit, itu lambungnya panas. Nah, di sini mungkin ada yang seperti itu, panas terus hawanya. Ini dikasih habas sauda makin parah, nanti sakit nanti. Ya bisa lambungnya panas, perih, bisa mulutnya kering, tenggorokannya kering, bisa sampai BAB berdarah, bahkan bisa darah tinggi, bisa stroke. Ya. Jadi nggak mesti semua orang harus konsumsi itu. Dan Rasulullah SAW pun tidak konsumsi habas sauda tiap hari, nggak ada. Silakan cari riwayatnya. Ya, nggak mesti. Kembali lagi, fas'alu ala dzikri. Tanyakan ke ahlinya bagaimana cara imun supaya tetap tetap normal gitu kan, tetap kuat untuk menghadapi virus corona ini. Tiap orang berbeda teman-teman semua, nggak bisa dipukul rata. Wallahu a'lam bishawab. Tanya kedua dari Ahwat, bagaimana cara mencegah Nabi, maksudnya Nabi mencegah agar tidak terhindar dari satu penyakit begitu ya. Ini bahasanya harus khusus karena berbeda antara satu orang dengan orang lainnya cara pencegahannya. Tapi kalau mau kita globalkan, kita rangkum, yang pertama pola makan yang baik dan benar. Ya. Jadi nanti insya Allah kita bahas pola makan. Pola makannya kulu washrabu wala tusrifu, jangan berlebihan. Kalau senang pedas ya jangan berlebihan makan pedasnya. Kalau senang asin jangan berlebihan makan asin. Seimbang. Jadi yang bahaya itu bukan makanan-makanan tertentu, tapi kebanyakan mengkonsumsi zat tertentu atau kurang mengkonsumsi zat tertentu. Jadi pola makannya dibenahi yang pertama. Yang kedua, jangan stres. Karena Masya Allah ya, Islam ini luar biasa, agama yang ngatur psikologis seorang biar nggak stres itu ya Islam. Bahwasanya Rasulullah SAW dulu di awal-awal dakwah itu, awal-awal hijrah ke Madinah, beliau pernah gelisah, insomnia, nggak bisa tidur karena memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Beliau diancam mau dibunuh sama orang kafir Quraisy, dan ancaman itu Masya Allah dilancarkan, betul-betul dijalankan. Bagaimana mereka mau membunuh Nabi SAW, akhirnya beliau gelisah, nggak bisa tidur, sampai para sahabat berjaga-jaga di rumahnya. Maka Nabi SAW turun ayat Al-Quran kan, Wallahu ya'simuka minan nas, Allah menjaga anda dari kejahatan manusia. Dan Nabi SAW adalah orang yang paling yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga di malam berikutnya Nabi SAW
menyuruh para sahabat yang berjaga-jaga itu untuk pulang ke rumah karena yakin dengan takdir Allah. Apa yang Allah takdirkan pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak takdirkan tidak akan menimpa kita, tidak akan terjadi. Itu keyakinan terhadap takdir itu bentuk penjagaan seorang dari stres, teman-teman subhanahu wa ta'ala ya. Jadi pola makan, stres, apalagi coba olahraga untuk jaga rangka tubuh kita. Olahraga Nabi berkuda, jalan kaki ke pasar, jalan kaki ke masjid ya. Ya, itu tiga dulu aja ya. Ini pakai VN jadi terbatas. Yang pertama pola makan dibenahi, pola stresnya dibenahi juga. Kemudian yang ketiga adalah tadi olahraga. Wallahu a'lam bishawab.